Nama saya Arinda Oktaveza dengan NIM 1916050059 dari Perbankan Syariah BP 19 Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Di sini saya akan membahas tentang akad-akad dan kegiatan usaha bank syariah. Sebelum membahas tentang akad-akad dan kegiatan bank syariah, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu bank syariah dan fungsinya. Di sini kita akan membahas terlebih dahulu apa itu bank syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung gharar, masyir, riba, zalim, dan objek yang haram. Selanjutnya, fungsi bank syariah. Yang pertama, bank syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Yang kedua, bank syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf sesuai dengan kehendak pemberi wakaf. Yang ketiga, pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yaitu kegiatan bank usaha syariah. Kegiatan bank usaha syariah ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, penghimpunan dana atau disebut dengan funding. Yang kedua, penyaluran dana atau disebut dengan lending. Yang ketiga, jasa pelayanan atau disebut dengan service. Di sini kita akan membahas satu persatu tentang kegiatan usaha bank syariah. Yang pertama yaitu penghimpunan dana atau disebut dengan funding. Funding ini terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, simpanan. Simpanan yaitu akad-akad yang digunakan, bisa akad wadiah atau titipan, dan produknya bisa dalam bentuk giro. Wadiah. Di dalam akad wadiah, nasabah tidak mendapatkan keuntungan dari titipan dana kepada bank syariah. Akan tetapi bank boleh memberikan bonus. Dan ini tidak boleh diperjanjikan di awal. Kelebihan dari akad wadiah ini adalah tidak adanya biaya administrasi. Giro wadiah bisa diambil melalui cek dan biliet, dan tabungan bisa diambil menggunakan buku tabungan atau kartu ATM. Dan yang kedua, investasi. Investasi bisa menggunakan akad mudharabah, yaitu bagi hasil, dan produknya bisa dalam bentuk tabungan dan deposito. Dalam akad mudharabah ini, nasabah mendapatkan keuntungan dari bagi hasilnya. Didapatkan jika menggunakan mudharabah ini dalam produk tabungan, biaya nasabah dikenakan biaya ADM. Yang kedua, kegiatan usaha bank syariah yang kedua yaitu lending atau menyalurkan dana kepada masyarakat. Dalam menyalurkan dananya kepada masyarakat, bank syariah melakukannya dengan 3 cara. Yang pertama, dengan cara akad jual beli. Dalam jual beli ini ada 3 jenis. Pembiayaannya dilakukan dengan 1. Pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah adalah jual beli barang dengan harga pokok 1 margin. Biasanya ini dilakukan bank dengan cara bank membelikan produknya dipesan oleh nasabah, lalu setelah itu dibeli, baru menjual kembali kepada nasabah dengan harganya lebih tinggi dari harga beli. Misalnya, harga pokok 50 juta ditambah keuntungan 20 juta, maka akan dijual kepada nasabah sebesar 60
Misalnya, nasabah atau petani datang ke bank syariah, dan petani mempunyai lahan yang bisa menghasilkan seperti padi. Kemudian padi akan dijual kepada bank syariah, dan bank akan menjualnya kembali kepada pihak supplier. Yang ketiga, jual beli istisna, juga termasuk jual beli pesanan. Bedanya dengan jual beli salam, yaitu pada jual beli salam pembeli menerima yang di awal, sedangkan pada jual beli istisna, sistem pembiayaannya bisa dicicil berperiode. Semua tergantung pada kesepakatan. Yang kedua, penyaluran dana dalam bentuk sistem bagi hasil. Penyaluran ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, pembiayaan musyarakah. Biasanya untuk nasabah yang memiliki kekurangan dana, nasabah mengajukan pembiayaan kepada pihak bank syariah dan bank memberikan kekurangan dana tersebut. Dalam pembiayaan musyarakah, ini keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Yang kedua, pembiayaan murabahah. Pembiayaan mudharabah. Bank bertindak sebagai pemilik dana. Bank menyalurkan dana kepada musyarakah dalam bentuk pembiayaan mudharabah. Bank akan membuat kontrak dengan nasabah dan akan dilakukan bagi hasil sesuai keuntungan yang diperoleh oleh nasabah, dan jika nasabah mengalami kerugian, maka itu juga ditanggung oleh pihak bank dengan catatan kerugian itu terjadi bukan karena kelalaian nasabah. Yang ketiga, penyaluran dana dalam bentuk sewa menyewa. Penyaluran ini ada dua pola yang dilakukan oleh bank syariah. Mempunyai dua pola yang dilakukan oleh bank syariah. Yang pertama, ijarah murni. Ijarah murni ini menyewakan objek kepada nasabah dan bank mendapatkan uang sewa dari nasabah. Yang kedua, ijarah mutahharah bil tamlik adalah ijarah yang konsep sewa menyewanya pada awalnya akan tetapi nasabah ingin memiliki dan objek dari objek yang disewanya, maka akan terjadi transfer kepemilikan di akhir akad. Dan kegiatan usaha bank syariah yang ketiga, servis atau jasa. Ada beberapa servis yang diberikan oleh bank syariah. Yang pertama, yaitu akad wakalah, yaitu berarti perwakilan. Misalnya dalam melakukan clearing, inkasso atau transfer. Yang kedua, akad kafalah. Akad kafalah ini penjaminan, biasanya terjadi dalam akad bank syariah yaitu atau letter of credit atau garansi. Bank garansi. Yang ketiga, akad asyaf, yaitu biasanya terjadi dalam transaksi jual beli falas. Yang keempat, akad rabah adalah penggadaian atau gadai. Yang kelima, akad hiwalah. Yang kelima itu akad hawalah, yaitu pengalihan hutang, biasanya terjadi pada transaksi anjak piutang dari nasabah yang ingin pindah bank. Jadi itulah pembahasan dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.